Halo Sobat Planters, kita sekarang mau lanjutin lagi ke episode selanjutnya nih. Tadi kan udah part two. mengulas sedikit mengenai Danantara itu sendiri. Betul sekali. Sekarang kita lebih ke membahas peran PTPN di dalam Danantara ini. Karena kita belum tahu kan ya, gimana tuh Danantara sama PTPN itu gimana ya. Karena di berita kita cuma taunya 7 BUMN. Sekarang kemarin tadi Bapak jelaskan semuanya loh, seluruh BUMN. Jadi kita harus lebih bisa menggali lagi nih gitu kan, Mei. Oke, langsung aja Jen. Iya, lanjut Mei. Pak, seperti yang kita tahu kan Danantara berperan strategis dalam peningkatan kinerja BUMN. Sebenarnya PTPN itu nantinya akan masuk nggak sih Pak dalam pengelolaan Danantara itu sendiri? Baik, terima kasih Meta, terima kasih Jennifer. Saya senang kita diundang acara podcast ini karena ini isu Danantara itu isu yang lagi in ya. Ya, hits banget. Hit banget di pembicaraan, dan kalau di media sosial itu pembicaraannya sangat ya, dan di pembicaraan yang banyak itu ada juga yang misleading, artinya yang tidak sebenarnya. Jadi ini penting dan ini dedicated kita terutama untuk para Nusantara Planters supaya teman-teman terutama di remote area para generasi muda PTPN bisa tahu dari saya ya. Tentu saya juga mendapatkan langsung karena saya hadir waktu itu pada peluncuran tanggal 20 Februari di Istana Negara, dan menjadi tugas saya untuk menjadikan penjelasan kepada para Nusantara Planters, warga BUMN maupun stakeholder dari PTPN Group. Jadi begini, ya dulu memang ada informasi bahwa dimulai bertahap dari 7 BUMN ya. Tapi seperti penjelasan dari Pak Rosan dan terutama dari Pak Doni Oskaria, COO Danantara, beliau menyatakan bahwa seluruh BUMN masuk Danantara. Semua ya Pak ya? Cuma kan namanya perubahan dari BUMN di bawah Kementerian BUMN di bawah organisasi atau lembaga Danantara itu kan perlu proses. Menurut beliau itu proses transisi akan diselesaikan di bulan Maret. Artinya di bulan April sudah mulai 100% BUMN itu dikelola oleh Danantara. Kementerian BUMN berubah fungsinya. Sebagai pemegang saham 1% merah putih, maka kewenangan-kewenangan yang strategis dipegang oleh Kementerian BUMN. Nah, itu bedanya dengan yang dulu. Jadi PTPN masuk Danantara. Tentu pertanyaan berikutnya, bagaimana PTPN ke depannya? Kita ngapain nih Pak? Gitu. Apa yang dengan kita kan Pak? Jadi kalau tadi pasti masuk Danantara dan bagaimana tata kelola PTPN? Ya, PTPN tetap seperti sekarang. Tidak berubah dalam pengertian yang selama ini sudah ada, tetap ada. Tetapi yang berubah adalah untuk lebih maju lagi. Jadi jangan takut nanti BUMN akan dijual. Ini kadang-kadang informasinya nggak jelas. Ini Pak, nanti Pak kalau PTPN jadi di bawah Danantara nanti Pak dijual sama asing. Itu jawab panggang dari api. Jadi yang jelas yang sudah ada jalan, tetapi lebih maju lagi dengan Danantara. Karena tadi Danantara itu kan mengelola aset negara. Tugas pokok dan terutama arah ke depannya itu Danantara itu sebagai instrumen negara di sektor real. Jadi nanti katakanlah PTPN punya RJPP kan. RJPP yang sifatnya 5 tahun maupun 10 tahun, kita mau apa? Nah ketika mau apa, itu bisa jadi program-program kita itu masuk di dalam program strategis di pemerintah. Jadi tentu pemerintah tidak semua dikerjain. Apakah misalkan ada yang mengatakan, Pak, Danantara nanti dananya untuk IKN gitu ya. Mungkin tidak seperti itu, tapi nanti isunya begini. Isunya itu nanti uang yang dikelola dari dividen Danantara itu digunakan untuk membangun ekonomi sektor real. Proyek-proyek ini, proyek-proyek ekonomi, apakah mungkin bangun jalan bisa aja, tapi jalan tol misalkan, atau bangun pelabuhan yang, tapi semua tentu ketika kita membangun itu kan ada analisa investasi, ada visibility study. Tentu nanti ada aturan-aturan atau term yang harus dipatuhi setiap investasi baru, terutama dari sisi rentabilitas, IRR-nya lah. Kalau IRR-nya tinggi, mungkin itu yang didulukan. Jadi tidak lantas bangun ANSI, tapi bangun satu kegiatan ekonomi, apapun itu namanya, semua bisa dibangun, tetapi yang memberikan return paling tinggi. Yang lebih besar. Itu, jadi yang bedanya nanti akan fokus
kepada aksesi korporasi. Jadi nantinya kalau yang sifatnya penugasan atau public service obligation, tentu nanti skemanya nggak Danantara. Mungkin pemerintah menugaskan satu BUMN atau satu klaster BUMN untuk membangun tertentu, dananya dari pemerintah. Jadi jelas Danantara itu murni 100% komersial dan artinya untuk mencari untung. Gitu. Pak. Tapi kalau gitu Pak, berarti kita sebenarnya memang tidak ada yang berubah gitu Pak, tetap berjalan. Tapi apa yang harus kita siapin ya Mei ya gitu? Ya. Kita harus sebagai kita nih karyawan di sini gitu Pak, kita harus ngapain Bapak sebagai CEO? Apa yang harus saya get ready gitu? Bagi saya sebagai CEO, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 2025 tentang Undang-Undang BUMN, di mana salah satunya dibentuknya Danantara, bagi saya itu begini, Jennifer, saya itu karena kalau malam suka merenung. Kamu tahu, 5 tahun lebih saya memimpin BUMN, saya beserta teman-teman direksi dan juga BOD Min2, Min1 itu melakukan perubahan yang luar biasa kan. Dulu dari organisasinya dari 14 PTPN sekarang hanya menjadi 4, kemudian reorganisasi, ada KSO, kemudian transformasi, tata kelola, dan semua kita bongkar. Itu dalam hati kecil saya kadang-kadang saya merenung juga. Ini apakah yang saya kerjakan? Memang saya termasuk orang yang berani. Saya punya prinsip gini, Jennifer. Sebagai CEO tentu saya diberi mandat oleh pemegang saham, pemerintah. Tapi saya meyakini, Jennifer, pasti tidak lepas dari perkenan Tuhan. Betul. Artinya adalah, sudah pasti Tuhan itulah ikut menentukan kenapa saya akhirnya diamanahkan menjadi CEO BUMN. Lah, ada mengandung nilai-nilai pertanggungjawaban. Maka ketika saya menghadapi satu masalah atau dihadapkan satu ngambil keputusan, saya melihat gini, selagi keputusan ini bermanfaat untuk orang banyak, tentu orang banyak itu yang terpenting karyawan. Lalu tidak melanggar ketentuan, maka saya lakukan, saya akan kerjakan. Tentu setelah menjalani proses business judgment rule ya. Ada kajiannya, ada FS-nya, ada konsultannya, ada sampai BPK, pekerjaan. Saya tidak ragu, saya putusin. Meskipun itu sebenarnya bagi CEO BUMN berdasarkan undang-undang yang lama itu beresiko suatu saat bisa dipersoalkan di depan hukum. Karena keputusan bisnis hari ini bisa aja 10 tahun lagi nggak relevan. Ya kan? Ya, Pak. Pak, bisa jadi karena bisnis visible nggak visible kan berdasarkan aturan, fakta, regulasinya sekarang. 10 tahun mungkin regulasinya berbeda lagi. Bahkan kecenderungan masyarakat berubah lagi. Itu ketakutan kami. Tapi di undang-undang yang baru, di Undang-Undang Nomor 1 itu sudah dijelaskan situ bahwa aset BUMN bukan aset negara. Aset BUMN ya aset BUMN itu sendiri. Artinya kita tidak bisa diterapkan undang-undang kalau rugi dianggap kerugian negara, kalau kerugian negara dianggap korupsi. Yang kedua, di dalam ketentuan yang baru tentang Danantara itu kita selagi kita bisa menjelaskan bahwa keputusan yang kita lakukan sudah menjalankan business judgment rule, itu terbebas dari tuntutan pidana. Lah, tentu kalau kita korupsi ya tanggung jawab pasti undang-undang korupsi berjalan. Tapi jangan sampai keputusan bisnis dikriminalisasi menjadi keputusan pidana. Dan tentu tadi tanya bagaimana karyawan? Iya, bagaimana kita Pak gitu kan? Kalau bagi karyawan dengan adanya Danantara, dengan dikelolanya PTPN di bawah Danantara, apa maknanya? Perusahaan ini akan lebih tumbuh dan berkembang karena Danantara itu ada dua salurannya. Satu COO, ya kan, Chief Operational Operasional ya. Yang satu lagi Chief Investasi. Artinya apa? Vehicle 2 itu nantinya itu untuk menumbuh kembangan ekonomi, membesarkan ini. Kalau kita membesar ekonomi melalui BUMN, maknanya BUMN itu termasuk PTM itu harus tumbuh berkembang. Mungkin juga nanti kita akan mencapai target GPP 2029 lebih cepat lagi. Bisa jadi karena gini, 2 minggu yang lalu sih panggil Pak Menteri Pertanian. Beliau menanyakan, coba Pak Gani buatkan FS
kita bangun 25 pabrik gula. Wah, Ini 25 Pak. Ini kan di GPP saya kan belum masuk kan. Iya. Jadi bisa nanti bukan tidak mungkin karena Pak Prabowo itu pingin bahwa BUMN itu perannya lebih besar karena BUMN itu kan alat negara. Jadi bisa jadi nanti kita ditugaskan tapi dengan pendekatan B2B untuk meluas tanaman tebu misalkan di Papua atau di mana membangun beberapa etalon sebanyak. Itu kan nanti kue perusahaan kita kan membesar. Kalau perusahaan besar maka apa mananya untuk karyawan? Berarti kesempatan kerja jabatan lebih luas. Yang kedua, menarik tenaga kerja baru lebih mudah. Yang ketiga, kalau perusahaan makin besar kan kesejahteraan karyawan, perusahaan makin sehat, ya bonus apapun kan makin meningkat. Jadi mari kita song-song teman-teman Nusantara Planter untuk mari sama-sama kita sukseskan program pemerintah Pak Presiden ini supaya Danantara itu tumbuh terus berkembang. Lalu PTPN menjadi bagian daripada instrumen pengembangan ekonomi. Bisnis PTPN apa sawitnya diperluas, hilirnya diperluas. Terus kita akan memperluas areal tanamannya, industrinya. Maka inilah kesempatan banyak peluang jabatan nanti para Nusantara Planter untuk satu saat ini mindset kita jadi lebih terbuka justru kita nambah gitu kan. Kita justru ini peluang bukan tantangan. Terus kulit peluang dan tantangan lah bagi kesempatan ya Pak. Saya sampaikan ini terutama kepada Nusantara Planters. Jadi dengan adanya Danantara dan PTPN masuk ke Danantara, kalian tidak usah khawatir. Bahkan justru kita sambut kehadiran Danantara sebagai induk dari PTPN. Ke depan perusahaan ini akan semakin dikelola secara korporasi seperti saya sudah berusaha selama ini. Ke depan itu namanya entrepreneurship, tentang remunerasi, tentang career planning, itu semua berbasis profesionalitas. Maka perbanyaklah pengetahuan, perbanyak ilmu, membangun jaringan, bicara bekerja dengan tulus, kemudian lakukanlah mentalitas berkelimpahan. Karena sukses perusahaan ini bukan 1-2 orang. Perusahaan ini akan sukses kalau kita semua bersatu padu, gotong royong, bersama-sama, senasib sepenanggungan untuk membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik, tumbuh dan berkembang, dan seperti slogan karyawan, bagaimana menjadikan perusahaan ini sehat dan karyawan yang akan sejahtera. Mungkin itu. Luar biasa banget. Mantap. Ini tunggu juara bangun negeri. Kata itu kan slogan kita itu. Kita udah mengulas semua nih, semua impact positifnya, manfaatnya udah dibahas. Benar banget. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di Bincang PTPN.